Halo anak-anak, sebentar saya membuka dulu PPT-nya. Oke ya, IPA 3 kita ke sistem gerak. Baik. Ya. Saya masih ada hutang kepada Anda untuk bisa menjelaskan bagian ini ya. Meskipun kita tidak pernah melihat secara langsung di bawah mikroskop karena memang ketersediaan mikroskop terbatas, selain itu laboratorium biologi masih digunakan sebagai ruang kelas sehingga kita tidak bisa secara bebas menggunakan ruang laboratorium. Namun saya sudah melatihkan Anda beberapa kali untuk bisa mengamati sayatan dari sayatan histologi yang ada di internet. Kurang lebih apa yang akan Anda dapatkan di laboratorium akan tampak seperti ini ya. Sayatan histologinya. Jadi jika ini adalah bagian dari ujung diafisis ya, maka Anda akan menemukan sebentar. Oke. Maka Anda akan menemukan seperti ini. Lihat. Saya izin menggunakan menunjuk ya. Sebelah mana? Nah ini. Ya. Jadi jika ini adalah diafisis, kalau pada suatu tulang ya, tulang panjang, maka yang Anda lihat di ujung dari tulang itu, bentar, sebaiknya saya memperlihatkan di PowerPoint-nya. Ya, ini kan kemarin yang sudah kita bahas ya, yang tulang pipa itu. Nah, di tulang pipa itu Anda lihat di sini kan ada ini bagian ini Anda sudah hafal ya, bahwa ini adalah diafisis. Kemudian sebentar. Save as picture. Kenapa saya jadi lupa di mana? Oh ya, ini harus saya klik dulu di luar. Nah, wah ayah tidurnya sudah mantap sekali. Warna apa yang lebih enak ya? Biru mungkin ya, supaya lebih kelihatan, atau merah. Oke. Ini bagian diafisis ya, seperti yang ada di dalam di sebelah sini ya. Ini adalah diafisis. Kemudian ini adalah epifisis, atas bawah ini epifisis. Ini epi. Kemudian yang bawah juga sama, ini epifisisnya. Tidak konsisten, panahnya harusnya ke arah kiri juga, tapi tidak apa-apa. Maka di bagian pertumbuhannya itu justru di sini. Nah, ini di sebelah sini, ini pertumbuhannya. Jadi tulang itu tidak bertambah panjang di arah tengah. Di sini dia nggak menambah panjang, tapi justru di ujung-ujung diafisis ini dia akan bertambah panjang. Jadi di sini ada sel-sel yang masih bisa berdiferensiasi, bisa membelah. Ke arah dalam dia akan membentuk diafisis, dan ke arah luar dia akan membentuk epifisis. Seperti yang terlihat pada
gambar yang ada di sebelah sana. Ya, ini. Jadi kalau misalnya kita rotate yang tadi, ini kalau Anda lihat, ini kan tulangnya bentuknya ke atas ya. Si tulangnya itu memanjang ke atas. Nah, ini yang nampak adalah seperti ini. Kalau kita posisikan seperti gambar yang tulang ini, maka bagiannya seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi ke arah bawah dia adalah diafisis dan ke atas dia akan tumbuh menjadi epifisis. Kalau Anda lihat di sini, ini bukti bahwa si sel-sel di bagian growth plate atau lempeng pertumbuhan itu masih sangat sangat baik untuk membelah diri secara istilahnya itu meristematik ya, bersifat meristematik atau bersifat bisa membelah diri, kemudian dia berdiferensiasi menjadi jaringan yang lain gitu. Nah, seperti itu pertumbuhan dari tulang pipa. Nah, ini kemudian yang kemarin Anda tanyakan juga adalah proses dari pertumbuhan tulangnya, mengapa di dalam tulang epifisis ini atau tulang pipa ini bisa terbentuk rongga. Nah, kalau Anda perhatikan slide yang saya berikan, ini sudah ada di Google Classroom ya, khawatir Anda lupa. Di slide 10 ini sebenarnya sudah terlihat bahwa pembentukan dari rongga di tulang pipa ya, di slide 8 juga terlihat. Ini terbentuk karena adanya sel-sel yang memakan bagian tulang keras sehingga terbentuklah jaringan-jaringan yang berongga gitu. Oke, saya hapus dulu. Ya, saya izin untuk memperlihatkan bagian osifikasi. Nah, masih naik ya. Kita gunakan gambar yang mana? Kemarin kita pakai yang ini dan yang ini ya. Nah, ini aja. Saya copy gambarnya, kemudian saya simpan di sini, new slide. Oke. Paste. Oke. Saya perbesar. Oops. Ya. Pada tahap berikutnya dari diferensiasi tulang ini, sel-sel tulang ini, maka setelah menjadi janin, maka pembentukan tulang-tulang pipa itu akan dibantu oleh osteoblast. Osteoblast itu dia akan menghancurkan jaringan-jaringan tulang yang di bagian tengah dari diafisis ini sehingga dia berongga. Seperti Anda lihat, dia ada rongganya. Untuk apa sih sebenarnya rongga ini? Kan kemarin apakah supaya bagus aja gitu ya si rongganya ini? Enggak ya. Tetapi ada tujuan lain. Rongga di sini adalah untuk diisi oleh pembuluh darah. Jadi nanti pembuluh darah ini akan masuk ke dalam rongga tersebut, memberikan apa saja kemarin di sistem pencernaan? Ya, ada nutrisi, kemudian ada oksigen yang dibawa oleh eritrosit ya, kemudian ada lagi hormon pertumbuhan ya, ini sama dibawa juga oleh darah.
kemudian juga membawa enzim. Nah, yang dibawa ke sini sehingga di bagian lempeng grout ini dia bisa tumbuh gitu ya. Kemudian selain untuk menambah massa dan panjang dari tulang, bagian rongga ini juga nanti akan menjadi pusat pembentukan sel darah. Nah, gitu ya. Jadi sel darah ini diproduksinya di dalam rongga-rongga tulang. Salah satunya di rongga tulang pipa. Sehingga diperlukan suatu tempat khusus yang memang terlindung, kemudian menjamin suplai dari si darah ini nanti akan bisa dibawa oleh vena, ya, dibawa oleh vena kembali ke jantung. Jadi ini kan dari jaringan tubuh, dia akan dibawa oleh vena, venul ya, karena kapiler pasti di sini adalah kapiler. Anda masih ingat kan? Dari kapiler ke venul, dari venul ke vena, dan nanti ada ke vena cava, kemudian nanti ke jantung, ya. Dari jantung nanti dibawa ke paru-paru, kemudian dari paru-paru nanti akan kembali lagi ke jantung, dari jantung maka akan di-spread lagi ke seluruh tubuh, ya, ini ke sel-sel gitu. Sehingga produksi dari darah ini akan selalu terjamin, selalu ada, karena memang rongga ini dibuat adalah salah satunya sebagai tempat memproduksi dari sel-sel darah. Salah satunya adalah sel darah merah. Gitu mungkin untuk yang pembentukan tulang untuk IPA 3. Kemudian kemarin kita punya tantangan ya, bagaimana sih proses terbentuknya tulang pendek, kemudian tulang-tulang yang ada pada tengkorak, apakah prosesnya sama dengan tulang pipa. Nanti kita akan discuss lagi lebih jauh di kelas bagaimana pembentukannya. Sebenarnya saya sudah memberikannya di dalam modul ya, tinggal Anda mau baca, kemudian nanti kita bahas sama-sama bagaimana proses yang sesungguhnya, karena di dalam buku selalu saja yang dibahas adalah mengenai tulang pipa. Oke, thank you anak-anak, sampai ketemu di modul berikutnya. Assalamualaikum.